Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Muttafaqun alaih. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, subuh ini Allah takdirkan dengan anugerah taufik hidayah, atau kata lain hidayatut taufik, kepada kita diberikan bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana sholat subuh berjamaah ini berulang-ulang para kiai, para ustadz menyampaikan bahwa keistimewaan sholat subuh berjamaah. Di antaranya Nabi menyebutkan kana fi zimmatillah, orang sholat berjamaah subuh itu ada di dalam tanggungan Allah, jaminan Allah. Barang siapa yang akan berbuat zalim kepada orang yang sudah ada jaminan Allah, maka Allah yang akan menanganinya. Itu di antaranya. Kemudian ada lagi hadis targhib tentang sholat subuh berjamaah. Faka'annama sholal laila kullah, sama dengan sholat semalam suntuk. Coba bayangkan, pagawean saeutik tapi pahalana gede. Di mana eta? Dina sholat subuh berjamaah. Luar biasa. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, ada lagi bonus. Bagaimana orang sholat berjamaah isya? Seperti sholat setengah malam. Subhanallah. Ada lagi sholat fadilah berjamaah. Wa Qur'anal fajri kana mashhuda, dalam surat Bani Israil. Salat subuh itu, salat subuh berjamaah itu disaksikan oleh dua malaikat. Malaikat siang dan malaikat malam berkumpul di masjid menyaksikan orang salat berjamaah. Subhanallah. Ini yang ada lagi nih. Man sholal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat dua tepi dingin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dan sholat asar, maka akan masuk surga. Subhanallah. Kalau kita mudah-mudahan dijaga. Tadi imam mengatakan, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang i'tisam dengan Allah, berkomitmen dengan Allah, memegang tali Allah, maka sesungguhnya dia telah diberikan hidayah untuk jalan yang lurus. Untuk mengekalkan hidayah Allah daripada kita adalah i'tisam billah. I'tisam billah itu apa? Memegang teguh kepada tali Allah dan memegang teguh kepada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis arba'in ya. Ini kita yang ke-25. An Abi Dzarin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
zahaba ahlud dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduri amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna lakum bi kulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa li kulli tahmidatin shadaqatan wa li kulli tahlilatin shadaqatan wa amrin bil ma'rufi shadaqatan wa nahyin 'anil munkarin shadaqatan wa fi budi ahadikum shadaqatan qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun rawahu Muslim. Nah, ini indahnya Islam, hadirin kaum muslimin. Di zaman Rasul itu ada sahabat itu terbagi dua. Ada kelompok mutajarridin, ada kelompok muktasibin. Ini dalam dunia tasawuf ada bahasa mutajarridin, ada muktasibin. Apa itu mutajarridin? Mutajarridin ini full 24 jam dia bergelut dalam urusan agama. Tidak ada kesempatan untuk mencari nafkah. Itu diabadikan dalam Al-Quran lil fuqara'il muhajirin. Ada lagi dalam surat Al-Baqarah lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Ada sebahagian fakir muhajirin yang mereka tersita waktunya untuk mengelola agama. Seperti kalau di kita ini ada seorang DKM di masjid tidak sempat usaha 24 jam ngurus masjid, ngurus pembangunan masjid, tidak sempat untuk tidak sempat untuk bekerja seperti manusia biasa, tidak ada ke kantor, tidak ke kemana Pak? Saya di masjid aja sibuk, nggak ada kerjaan, kerjanya di masjid, saya sibuk di masjid. Itu namanya lil fuqara'il ladzina uhsiru fisabilillah. Mereka waktunya tersita untuk agama Allah. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika sahabat Ansor ketika orang-orang fakir miskin, orang-orang yang tersita waktunya melihat orang-orang kaya, seperti tokoh orang kaya itu yang terkenal dalam sejarah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu ranking yang pertama adalah Utsman, kedua Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar. Kalau Ali itu kelompok mutajarridin sama Ali bin Abi Thalib, tidak punya tokoh, tidak punya apa. Tapi kalau Abu Bakar, Umar, Utsman punya tokoh. Nah, hadirin kaum muslimin, ketika perang Tabuk mereka berlomba-lomba sedekah emas perak gitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Utsman berlomba-lomba untuk meluarkan harta untuk melaksanakan perang Tabuk, sehingga Nabi mengatakan, wahai Umar, apa yang kau sisakan di rumahmu? Saya sisakan untuk keluarga, ada sekian persen. Utsman, apa yang disisakan di rumahmu untuk perang Tabuk? Ada sekian persen saya yang dibawa untuk perang Tabuk. Tapi ketika Abu Bakar ditanya, ma abqaita ya Abu Bakrin, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, apa yang disisakan di rumah untuk perang Tabuk? Jawabnya menggemparkan, abqaitullaha wa rasulah. Yang aku titipkan, yang aku sisakan hanya Allah dan Rasulnya. Jadi segram pun tidak ada harta yang dititipkan di rumah. Itu keyakinan Abu Bakar. Maka Umar bin Khattab ingin menyaingi Abu Bakar, belum pernah menang dalam bidang infak. Nah, hadirin kaum muslimin, begitulah ada dua suasana di dalam zaman Rasulullah. Ada orang kaya, ada orang miskin. Cuman kayanya kaya elit, artinya hasil penghasilannya dengan cara yang halal. Fakirnya juga fakir elit, bukan minta-minta di jalan. Jangan sampai ada orang di bawah jembatan ada punya ATM sebagai ratusan juta, bukan fakir itu.
Lucu kan? Ada orang di bawah jembatan pas diperiksa sama polisi, dia banyak ATM-nya. Hasil minta, itu bukan orang fakir miskin itu. Subhanallah. Sampai ada ya di kita. Di daerah Bogor Barat pakai mobil, pakai supir turun karena dia punya cacat di sini ya, nggak ada hidungnya, orang pada iba semua, pada ngasih semua. Ternyata dia banyak penghasilannya luar biasa, jutaan itu berat, dan punya mobil lagi. Bukan itu. Jadi fakir di zaman Rasul itu fakir yang benar-benar tersita waktunya karena di jalan Allah. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, tapi juga ada di sini fakir ahlu dusur, ahli kampung datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis keluar daripada yang menyampaikan berita ini adalah Abi Dzar Al-Ghifari ya. Ada seseorang dari sahabat Rasul Sallam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberitakan zahaba ahlu dusur bil ujur. Begitu. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah pergi dengan membawa pahala. Orang-orang kaya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Gitu, itu diantaranya. Sedangkan mereka itu puasa, mereka itu sholat seperti kami, tapi pahalanya beda dengan kami. Mereka puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Itulah aduan daripada ahli dusur. Maka apa yang terjadi? Jawaban Rasulullah begitu indah, subhanallah. Nabi adalah orang teladan ya. Allahu Akbar. Jawabannya sangat indah, tidak menyakitkan, tidak bikin minder. Rasulullah menjawab tidak bikin minder para sahabat yang tidak punya. Kata Rasul, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Subhanallah. Ya Allah. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Bukanlah kalian sudah Allah berikan jalan untuk bersedekah? Itu pertanyaan Nabi. Subhanallah. Kemudian Nabi meneruskan, Allahu Akbar, wa kullu innalakum bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya bagimu tasbih itu sedekah. Walaupun kamu tidak bersedekah materi, ketika kamu mengucapkan subhanallah, kamu punya sedekah. Masya Allah, itu orang fakir miskin tidak minder. Ternyata sedekahnya orang-orang tidak punya itu adalah membaca subhanallah, punya nilai sedekah materi. Allahu Akbar. Yang kedua adalah walikulli takbiratin shadaqatan. Setiap mengucapkan Allahu Akbar itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah. Ketika orang fakir miskin mengucapkan alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekatan. Setiap mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrin bil ma'rufi, menyuruh kebaikan itu pun sedekah. Wa nahyin an munkarin sedekatan, melarang dari kemunkaran adalah sedekah. Subhanallah, amar ma'ruf nahi munkar. Mari kita sholat, jangan berbuat maksiat, jangan main judi, jangan minum arak, jangan berpacaran, itu namanya nahi an munkarin. Bagi orang fakir miskin adalah itu sedekah. Subhanallah. Bahkan yang terakhir jawaban dari Nabi ini, wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Subhanallah, itu jawaban yang aneh. Allahu Akbar. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Subhanallah. Kata Nabi, bahkan kita bersenggema dengan istri itu adalah sedekah. Hubungan dengan istri kita itu adalah
sodakoh. Masya Allah. Ya Allah ya. Kita malam enggak hubungan kita dengan istri bagai fakir miskin adalah itu sodakoh materi. Itu para sahabat juga ada yang nanya lagi, subhanallah, ya Rasulullah, masakah dikatakan berpahala seorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya? Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut dikerjakan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan sedekah. Subhanallah, indahnya Islam ya. Tidak ada di dalam Islam itu, ya Allah, subhanallah, Islam itu indah, benar-benar indah. Kalau dijabarkan, kalau diamalkan, kalau disampaikan dengan baik, mengamalkan dengan baik, Islam itu ternyata indah, subhanallah. Jadi hadirin kaum muslimin, subhanallah, ada pelajaran buat kita, ada beberapa hal pelajaran buat kita di dalam hadis ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, sikap bijak di dalam menanggapi berbagai kondisi serta mendatangkan kabar yang gembira bagi jiwa serta menenangkan perasaan. Bagaimana perasaan fakir miskin? Lihat gemerlapnya orang kaya, subhanallah, dia sholat, dia naik haji, umroh gitu kan. Sekarang kan dia lihat ada orang yang sudah pulang pergi umroh hampir setiap bulan, sedangkan di pinggirnya ada orang rajin ibadah gitu ya, ke masjid rajin, boro-boro umroh, yang beli biasanya hararese, mana? Ini omong Sunda nih, subhanallah, boro-boro umroh gitu kan, neangan yang asipan ge hararese, eta mah berangkat deui umroh. Ini jangan minder, para ustad, para kiai, jangan bikin kecil hati orang miskin. Berikan hati yang besar. Begitu. Pak, Bapak walaupun tidak umroh, tidak naik haji, tidak sedekah, tapi Bapak tawakal Allah, rajin ibadah, baca subhanallah, Bapak jadi sedekah. Baca alhamdulillah, Bapak cuna sedekah materi. Bapak membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, sedekah. Bahkan Bapak setiap malam sosonoan jeung pamajikan sedekah eta. Ngeri. Kan para sahabat juga, kalau begini gua nggak minder lagi, ternyata gua tiap malam aja gua sedekah sama istri, kan begitu. Istri bingung kenapa Pak sampai tiap malam sedekah. Tapi sedekah leklok mah ulah tuh. Subah, ya Allah, itulah pelajaran ya. Kemudian para sahabat, ini kesimpulannya, para sahabat berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, subhanallah. Apalagi tadi ya ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Imam, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ngeri. Reaksinya itu, ayat itu kepada sahabat luar biasa. Ada sahabat Nabi Sayyidina Thalha punya kebun bariha, al-bariha, kebun korma, kira-kira berapa hektar itu, buahnya lebat gitu, buahnya bagus dan sebagainya. Akhirnya datang kepada baginda, ya Rasulullah, barulah turun ayat Al-Quran, saya punya harta yang saya cintai nomor satu, apa ini? Kebun korma katanya. Kemudian katamu apa? Saya akan infakkan di jalan Allah, saya akan serahkan kepada engkau ya Rasulullah, ini kebun korma yang saya cintai. Subhanallah, korma itu hampir keberah itu, kormanya bagus, kebunnya juga bagus, pohonnya tidak bagus, saya serahkan kepadamu ya Rasulullah. Ai urang mapan rek neangan nu bagus, lamun aya duit arek sedekah, aya duit anyar anu butuh tuh dibikeun urang eta mah. Aya boga sayur hasem dibikeun sedekah, lain hasem racun itu mah. Doraka orang yang akan sedekah makanan, dia sendiri sudah tidak mau gitu. Kamu sendiri sudah tidak mau mengambilnya, kamu katakan sedekah, itu bukan kelakuan umat Islam. Nauzubillah min dzalik, subhanallah. Mere cau butitina, tahu butitina? Jadi kalau cau kan dirangge yang paling besar itu, ada yang paling kecil di bawah, itu kalau orang Sunda butitina.
bikin tak sedekah tak cenah butitina amit-amit. Itu orang sedekah di dalam Islam itu ma tuhibbun, apa yang kau cintai, baju yang bukan baju bekas, baju yang kamu cintai. Saya tertarik, ada seorang ustadz kiai, ada orang minta baju di masjid, karena Pak saya minta baju bagus, eta baju dibuka, waktu itu dibuka di masjid, dibahas langsung dikasih sama orangnya. Woi, kata saya ini kelas berat juga ini, mestinya kan diajak dulu ke rumah gitu kan. Ini mah spontanitas dulunya, imannya lagi naik itu, baju lagi dipakai, bilang pengen baju bagus, orang yang itu habis sholat langsung dibuka bajunya dipakaikan sama orang yang minta. Kalau kita mah enggak, kalau saya mah enggak, ke rumah dulu yuk gitu, minum-minum dulu gitu. Itu mah rupanya imannya lagi ngejos gitu, bajunya dibuka, dibikin hari tak keneh. Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa sih kalau ilamikan. Allahu Akbar. Ketiga, hadirin kaum muslimin, dalam Islam luasnya fadilah Allah, kurnia Allah Ta'ala, serta banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dibuka bagi hambanya. Subhanallah. Saya kadang-kadang ya Allah, kalau lagi eling nih, lihat kucing tuh, saya pengen ngasih makan, ada khusus buat kucing umpamanya. Tuh ibu saya tuh ada khusus makan buat kucing. Terus ada lagi ibu saya dulu almarhum, ada khusus gelas, piring makan untuk orang gila. Almarhum. Saya waktu itu belum paham agama, belum, masih kecil. Dan ibu saya memang resep baca agama, ngajar Al-Quran. Subhanallah. Ada seorang wanita yang tidak baik, artinya orang pelacur ya. Bapak sudah paham ini, hadis ini sudah dengar. Dia turun ke sumur mencari air, karena sumurnya di timur tengah itu harus pakai tangga ke bawah, turun, sepatunya dibuka, kemudian airnya dipenuhi, sepatunya dipenuhi dengan air. Pas dia ke atas ada anjing kelaparan mau mati, akhirnya air itu diberikan sama anjing yang kelaparan. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ada. Gufirolaha, maka wanita itu diampuni oleh Allah karena menolong seorang anjing, seekor anjing yang sedang kelaparan. Nah, hadirin kaum muslimin, itu Islam. Padahal buat apa artinya menolong binatang ya? Yang binatang itu notabene-nya najis mugolajo, tapi karena wanita itu menolongnya, dasarnya kasih sayang makhluk Allah, maka dia mendapatkan nilai ampunan Allah, bayaran dari Allah. Subhanallah. Terus ibu saya ditanya sama kakak saya, apa maksudnya menolong, menghormat orang gila, kata kakak saya. Itu kakak saya memang akhirnya jadi kiai juga, almarhum. Nanya sama ibu saya, ngomongnya emak apa maksudnya itu orang gila? Dikasih makan, dikasih minum, pulangnya dikasih uang 50 perak waktu itu, dikasih minyak kelapa. Itu mintanya begitu, itu orang gila itu. Gila tapi minta tahu makanan, tahu gila beneran, tahu enggak itu? Minyak kelapa, kemudian uang 50, itu disiapkan sama ibu saya. Terus kakak saya ngomong, apa maksudnya? Ganjaran naon lah pala. Dia bilang, dia nggak mau jadi orang gila. Dia bilang hakikat, datang ke sini dia bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah, menguji kita. Wih, kelas berat ini. Waktu itu saya masih kecil ya, nggak paham saya. Jadi orang gila datang ke sini bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah menguji kita. Coba weh sok ngahormat jelema gelo, sok mangga eut, nginum, sok geura dahar, ya duit, enggak. Itu hampir seminggu 3 kali itu. Ternyata hadirin kaum muslimin, kalau kita paham dengan kebaikan bahwa memberi jangan-jangan kepada orang gila, binatang pun kalau kita ikhlas bahwa itu adalah makhluk Allah, kita akan mendapatkan pahala. Subhanallah. Kemudian pelajaran yang keempat hadis ini, semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan sedekah yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya. Allahu Akbar. Maka saya ingat almarhum Arifin Ilham, subhanallah ya, itu kegemarannya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ternyata
dalam kitab Jalal Tafsir Jalalain itu namanya Al-Baqiyatus Sholihat, amal-amal soleh yang akan kekal pahalanya di surga. Dan waktu pertemuan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan baginda Nabi ketika Mi'raj, amanat Nabi Ibrahim kepada baginda untuk umatnya, kata Nabi Ibrahim, wahai cucuku, sampaikan salam dariku dan sering-seringlah bertanam cocok untuk di surga, bikin kebun di surga biar berbuah banyak. Maka Rasulullah bertanya, ya Ibrahim, wahai kakekku, apa tanaman-tanaman untuk umatku di surga? Kata Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ini obat bagi orang yang tidak punya kekayaan materi, ternyata untuk berbekal di akhirat bukan dengan materi saja. Sedekah pun tidak hanya dengan materi saja. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin, kemudian pelajaran yang keempat, semua zikir untuk sesungguhnya merupakan sedekah yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya. Yang kelima, pelajaran hadis ini, kebiasaan-kebiasaan mubah dan menyalurkan syahwat yang disyariatkan dapat menjadi ketaatan dan ibadah jika diiringi dengan niat soleh. Masya Allah, innamal a'malu binniyat. Jadi sebelum kita bertemu dengan istri, berhubungan dengan istri, kita pasang niat yang baik. Niat apa Pak? Niat sedekah. Malam ini kita akan melaksanakan sedekah. Sedekah apa Pak? Sedekah kita pada hari ini untuk melepaskan kerinduan di tempat itu. Oh sedekah, iya sedekah. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang. Itu istri kan bisa semangat. Oh kalau begitu kita setiap malam sedekah, siang juga boleh? Boleh. Subhan, indah ya Allah. Islam itu indah. Allahu Akbar. Yang keenam, pelajaran yang keenam dalam hadis ini adalah anjuran untuk meminta sesuatu yang dapat bermanfaat bagi seorang muslim dan yang dapat mengingatkan dirinya ke derajat yang lebih sempurna. Subhanallah. Yang ketujuh, dalam hadis terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Jadi hadirin kaum muslimin, kalau orang yang punya hakikat, saya pernah ngomong, doakan Pak Kiai biar saya jadi orang kaya raya. Nah, ada orang miskin tapi istiqomah dalam miskinnya, biar jadi orang kaya. Saya di mana-mana, ada kebun di mana-mana, ada toko. Oh kalau doaku dikabulkan, berarti aku mendoakan kamu terlambat untuk masuk surga. Kok bisa Pak Kiai? Iya. Kenapa? Karena harta yang halal itu akan dihisab. Kalau bapak-bapak sekarang ini pembisnis nih, nanti ada, kalau di akhirat itu subhanallah, ada sekarang kan ada KPK ya. KPK itu apa ya? Komisaris Pemberantasan Korupsi. Di akhirat KPK juga ada. Cuman waharamuha azabun, ketika dia mendapatkan harta yang haram langsung jadi siksaan hartanya. Dan pemeriksaan di hisaban itu bukan harta. Yang pertama yang ditanya itu ilmu. Yang ditanya adalah sholat dulu, kemudian tentang kehidupan kita. La tazalu abdin, tidak akan melangkahkan manusia kepada masuk surga, pintu surga, sehingga ditanya 4 masalah. Umurmu berapa? Umurmu dipakai berapa? Umur pakai apa? Kalau punya umur 40 tahun, siang pakai apa, malam pakai apa? Itu ditanya umur. Kalau di KPK kan cuma harta aja, nggak ditanya umur, nggak ditanya apa kan? Kalau KPK dunia. Kalau di akhirat ditanya dulu umur berapa, umur kamu 70 tahun, dipakai apa siang, dipakai apa malamnya, apakah pakai tahajud, apakah dipakai apa. Yang kedua ditanya harta. Kamu jadi orang kaya dari mana tuh duit? Wih, ngeri juga di situ. Paling ngeri ditanya tentang harta. Pertama, walaupun dia halal tapi kegunaannya tidak halal, itu jadi masalah. Kalau bisa umpamanya ngomong dengan malaikat, alhamdulillah malaikat saya usahanya halal. Pakainya pakai apa? Nah ini dua kali pertanyaannya. Pakainya pakai apa? Ya beli HP, wah gawat nih. Beli apa lagi? Beli mobil, ayo.
untuk masjid sedekah kenceleng aja katanya. Itu ada, pertanyaannya ada. Mobil kabeli itu umroh enggak katanya. Wih, gawat ini. Mobil udah punya rumah berapa miliar? 2 miliar. Naik haji enggak? Wih, gawat kata malaikat nih. Gitu. Min aina iktasabahu, dari mana kau dapatkan? Halal, bagus. Wa bima anfaqahu, pakai apa? Yang paling gawat, kamu punya duit berapa? 10 miliar. Dari apa? Biasa malaikat, saya kan di pemerintahan ada kesempatan dia maling, tapi pakai umroh katanya, pakai naik haji. Wah, kata malaikat, ini sama dengan orang yang berwudu dengan air kencing. Alhamdulillah umroh berulang-ulang, tapi maaf Pak malaikat, ini dapat nyuri duitnya. Kata malaikat, nggak ada, nggak bisa. Orang yang naik haji sedekah dengan harta yang haram sama dengan mengambil air wudu dengan air kencing. Waduh, gawat. Jadi ramai sebenarnya, kita ramai nih. Kalau di dunia ini kan cuman KPK aja, pemeriksaan apa? Pemeriksaan uang aja. Tapi di akhirat umur, harta, ilmu. Nah ini kiai nih. Kamu siapa? Kiai. Itu bab apa aja ya, bab sholat udah diamalkan berapa persen. Wih, gawat tuh. Itu gawat. Kamu sering cerita tahajud, betul, tapi tahajudnya seminggu sekali, gawatnya masalah lagi nih. Gitu. Kamu ustadz orang kaya, iya saya alhamdulillah jadi gara-gara ustadz saya jadi banyak fasilitas, saya banyak hadiah, suka diinfakan. Wah, gawat lagi itu. Subhanallah. Kadang kan ada plus sekarang, ada kiai plus sekarang, ustadz plus, nya beunghar, nya kaya, ikut travel lagi dia. Wah, ada ustadz, Pak Kiai, aduh saya repot. Sebelum saya main travel nggak ada masalah sekarang Pak Kiai. Kalau dulu saya jadi ustadz toh aman-aman saja. Tapi ketika saya ikut gabung dengan travel, pusing Pak Kiai. Wah, kan dunia mah memang pusing. Apalagi pengen jadi jabatan. Coba orang yang pengen jadi lurah ditanya dulu wani piro. Waduh, pusing dengan duit lah tah. Jadi lurah, apalagi jadi bupati. Apalagi jadi bupati Kabupaten Bogor, 40 kecamatan, satu titik harus ada 1 miliar, jadi 40 miliar. Eta kakarak hayang jadi bupati, pusing. Ker pemilihana pusing, ngesna pusing, mundurna dicopotna juga pusing. Bahkan sekarang orang yang terjebak dengan jabatan, dia kira saya akan di dalam istana, ternyata ayeuna ngaringkuk di penjara. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Itu dunia. Dunia mah ribuh, di akhirat naripuh, di dunia naripuh. Bahkan karena dia terlalu banyak hartanya, dia tidak berani zakat tapi hanya berani sedekah. Pak Kiai alhamdulillah abi mah sedekah, ka pesantren osok, ka yatim osok, masjid osok. Boga badut masa 100 miliar, berapa persen? Waduh Pak Kiai lebar. Di Jakarta no persentasina agung itu teh cenah. Nah, eta jelema gelo eta nu kitu ngaranna. Ai zakat embung sedekah daek. Saru ajeng eta jelema ai salat tarawih bisa, salat isya embung. Pak Kiai abi mah alhamdulillah ai tarawih mah osok kan salat isya tara cenah. Edan sia gelo. Tah, ada orang yang hayang sedekah tapi enggak mau zakat, umpamanya sudah nisab zakat. Nah, kenapa kisah Alabah dikutuk sama Allah? Karena menolak zakat. Kenapa Ki Korun dilaknat oleh Allah? Karena menolak zakat. Orang pinter. Saudaranya Nabi Musa paham, tapi ketika diminta zakat dia menolak. Maka dia laknat oleh Allah Ki Korun itu. Fakhosab nabihi wa bidaril ardo. Nah, kemudian Allahu Akbar. Ayat yang ketujuh ya, di dalam hadis terdapat keutamaan orang kaya dapat bersyukur dan orang fakir dapat bersabar. Jadi orang Islam itu menang gandong eleh gandong, keur beungharna boga ibadah syukur, keur teu bogana ibadah sabar. Kan orang sabar lebih hebat daripada orang yang bersyukur. Kalau orang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang fakir kalau sabar, jawaban Allah, innallaha ma'as sabirin. Nah ini bagaimana Pak Kiai hukumnya iri dalam kebaikan, bukan iri, namanya gibtoh. Kalau orang Sunda kabita, ingin mengikuti.
Di dalam hadis lain ada dikatakan la hasada fisnataini, tidak ada iri di dalam dua perkara. Yang pertama, kita lihat orang yang punya ilmu bermanfaat, ya Allah, saya dan anak saya ingin punya ilmu seperti dia, ya Allah. Gak apa-apa, cek, keren. Ada orang kaya raya bersedekah, ya Allah, pengen seperti dia, saya bisa sodako, bisa umroh, bisa memberikan fakir miskin, yatim piatu. Boleh, dalam Islam boleh begitu. Ini pelajaran. Iri terhadap kebaikan orang lain agarnya seperti orang tersebut adalah hal yang dibolehkan di dalam agama, kecuali irinya iri negatif. Aduh, aing tengenah eta si eta beungar, kuduna mah aing nu beungar. Si eta mah teu level boga duit kitu nya awakna ruksak. Aing ieu jelema gagah kieu, hayang sedekah teu bisa. Si eta mah nya penyon kitu nya. Nya ngomongna jore tapi bageur ka batur dihormat. Kuduna mah aing. Tah eta mah teu meunang eta jelema gitu. Pan aya eta pamimpin awakna aduh penyon gitu. Bahasa Inggrisna ge teu bisaeun. Gitu. Jadi pamimpin kata murid wa bahasa Inggrisnya hebatan saya dengan dia katanya. Ya nasib lah ulah sama di restoran we geus bising bahasa Inggrisnya hebat oge eleh ku eta jelema jadi pamimpin gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Banyak kejadian-kejadian yang janggal sebenarnya menurut akal kita, tapi kata Allah jadi gitu. Subhanallah. Subhanallah ya. Jadi iri terhadap kebaikan itu boleh, tapi jangan mendoakan celaka. Bapak jalma beungar nu kamari kau kahuruan. Ya, bagus itu. Nah, itu jahat itu orang. Senang apabila orang mendapat nikmat kecelakaan. Itu mah hasudnya hasud jahat itu mah. Yang enggak boleh dalam Islam. Al hasad yakul hasanat kama takulunal hatoba. Hasud itu bisa membakar kebaikan seperti membakarnya api akan kayu bakar. Kemudian pelajaran ke-9 di dalam hadis ini adalah sebagaimana sebagaimana menggunakan sesuatu yang tidak diperbolehkan syariat mendapatkan dosa, maka menggunakan sesuatu dengan petunjuk syariat akan mendatangkan pahala. Jadi kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi waktu sebelum meninggal dunia, taraktu fikum amraini intamassakum bihima lan tadilu abada. Wahai sahabatku, aku meninggalkan dua perkara. Apabila dua perkara ini dan dua perkara ini tidak lantadilu bihima abada, kalau kamu bertegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Ini jaminan. Yang kedua, setelah Al-Quran dan hadis, Allah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang akan menyampaikan Quran hadis adalah para ulama pakar. Bagaimana caranya Quran itu jangan sampai salah. Nah, sekarang kita akan dapat musibah di mana ada di Indramayu, subhanallah pesantrennya besar, tapi ketika menyampaikan Al-Quran, karena dia bukan otoritas untuk menyampaikan Al-Quran, tidak punya otoritas, akhirnya menyampaikannya sesat dan menyesatkan atas nama Al-Quran. Mengerikan kita itu, subhanallah. Tapi mudah-mudahan Indonesia setelah mendapatkan ujian dari berbagai juru penjuru, bagian ekonomi, politik, kemudian gunjang ganjingnya orang-orang yang mengatasnamakan ulama, alim, ustadz, tapi ternyata setelah cek and recheck membuktikan dia bukan seorang ulama. Bahkan dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran dia bisa menyesatkan orang lain. Maka saya yakin, saya berbahagia di Masjid Al-Hidayah ini, cermat DKM-nya, kemudian orang peribuminya, jamaahnya cerdik mengambil para guru, tidak sembarangan. Saya baca tuh guru-guru yang ada di Al-Hidayah itu, subhanallah, punya referensi semua ya, alhamdulillah. Dan banyak saudara-saudara uwa yang di sini, alhamdulillah. Ada yang keponakan, ada ademisan di sini yang di yang di Al-Hidayah ini. Masih banyak keluarga saya yang mengisi, bahkan ada yang namanya sama dengan saya, Taufikur Rahman. Ada. Jadi Taufikur Rahman ini bukan satu di sini. Tahu ada kembaran ya, luar biasa ini, bersyukur pada Allah. Dan Masjid Al-Hidayah ini benar-benar hasil racikan ilmu, amal, sehingga membuktikan
apa namanya, tadi saya lihat dari luar ini menaranya juga alhamdulillah indah kelihatannya ini Al Hidayah dari luar tadi pagi. Saya di sini tadi jam berapa masuk ke sini sebelum subuh. Alhamdulillah kita bersyukur, mensyukuri Al Hidayah adalah yang pertama kita memakmurkan sholat berjamaah, kemudian selanjutnya kita disyukuri dengan talim, disyukuri dengan bakti sosial dan sebagainya. Ini mensyukuri kehadiran Masjid Al Hidayah. Dan Al-Hidayah ini memang kita selalu minta di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, di dalam surat adalah wahdini, ya Allah berikan hidayah. Jadi hadirin kaum muslimin, kita mendapatkan pelajaran pagi ini, ternyata kebaikan sodakoh bagi Nabi, bagi orang fakir miskin bukan berbentuk materi saja. Baca subhanallah adalah sodakoh, alhamdulillah baca sodakoh, Allahu Akbar baca sodakoh, la ilaha illallah sodakoh, bahkan wattabassumu di luar hadis ini, wattabassumu sodakotun, tersenyum kepada saudaranya itu adalah sodakoh. Apalagi ada orang yang sedang merengut, kita sampaikan salam, assalamualaikum, kemudian dia salam, kemudian kita menebarkan senyum, itu pun sudah punya nilai sodakoh. Indah Islam itu, subhanallah. Mari mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan, dan apa yang mendapatkan hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa menyampaikan kepada keluarga kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana srif 'anna 'azaba jahannam inna 'azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham tadarru'ana wa amin khaufana wa taqabbal a'malana wa asli ahwalana waj'al bi ta'atika istighalana wa ilal khairi ma'alana wa haqiq bi siyadati amalana wa khtim bis sa'adati ajalana. Hadza zurluna zahirun baina yadayka wa haluna la yakhfa 'alaika amartana fatarakna wa nahaitana fartakabna wa la yas'una ila fuka fa'funa ya khairu ma'mul wa akramu masul innaka pun ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ibu bapak kami, guru-guru kami ya Allah, tetangga kami, jamaah Al Hidayah semuanya. Ambil dapat ampunanmu pada pagi ini ya Allah. Warhamna ya Allah, berikan rahmat kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Dengan rahmatmu salat kami, ibadah kami bisa menghantarkan kepada surgamu ya Allah. Wajuburna ya Allah, tambahlah kesalahan kami ya Allah dengan kebaikan. Tutuplah keaiban kami ya Allah. Jangan sampai keaiban kami engkau tampakkan nanti di akhirat. Alangkah malunya ya Allah ketika keaiban kami ditampakkan nanti di alam hisab ya Allah. Allahumma asturna bisitrikal jamil ya Allah, tutuplah keaiban kami dunia dan akhirat. Warfa'na ya Allah, angkatkan derajat kami ya Allah. Jangan sampai kami seperti binatang, hidup seperti binatang, makan minum, tidur dan sebagainya. Tapi kami ingin menjadikan yang punya martabat di sisimu ya Allah. Berikan kami iman agar kami mendapatkan derajat darimu ya Allah. Rajinkanlah sibukan kami untuk mencari ilmu agama dan untuk diamalkan, supaya kami mendapatkan derajat yang tinggi darimu ya Allah. Warzukna ya Allah, berikan rizki kami yang halal ya Allah. Berikan kekuatan kami sholat berjamaah, kekuatan sholat tahajud, kekuatan sholat sunat yang telah dicontohkan olehmu.
ternyata yang oleh Rasulmu ya Allah ternyata itu berbentuk rizki ya Allah. Ya Allah, berikan kenikmatan kami untuk selalu baca Al-Quran. Ternyata baca Al-Quran itu adalah rizki darimu ya Allah. Wahdini wahdina ya Allah, berikan hidayah kami, jangan sampai murtad kami ya Allah. Dari kecil sampai besar sampai wafat kami wafatkan dalam Islam iman ya Allah. Karena kami lihat kenyataan ada di antara teman-teman kami, saudara kami yang berbelok agama karena engkau, karena dibiarkan olehmu ya Allah. Ada teman-teman kami karena harta, karena jabatan mereka berpaling dari agamamu ya Allah. Sedangkan kami ingin selalu mendapatkan bimbingan darimu ya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika. Wahai zat Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami atas taat kepadamu dan Rasulmu ya Allah. Wa apina, sehatkan jasmani rohani kami ya Allah. Alangkah indahnya kami bisa khusyuk, bisa tenang kalau seandainya kami sholat dalam keadaan sehat ya Allah. Wa'fu anna ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Banyak sehari-hari kami banyak maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, itu tidak sadar bahwa itu adalah catatan dosa. Ya Allah, wa'fu anna, maafkan ya Allah kesalahan kami. Kami tidak tahu bahwa itu salah, ternyata salah pandanganmu ya Allah. Wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kami, guru-guru kami, terutama ibu kami yang telah mengandung 9 bulan, melahirkan begitu wahnan ala wahnin, mengurus menyusui 2 tahun siang malam dengan sabar. Ketika kami sakit, merekalah menjadikan sebagai dokternya. Ya Allah, ketika kami bisa sekolah, bisa berbuat cerdas, ini adalah asbab orang tua kami ya Allah. Ya Allah, juga guru-guru kami, gara-gara guru ya Allah kami bisa memahami kitab tauhid, fikih, tasawuf, bisa menghantarkan ke dalam surgamu ya Allah. Mudah-mudahan jamaah al-hidayah semuanya wafat dalam husnul khotimah, keluarganya sakinah mawadah warohmah, putra putrinya soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.